Halo sahabat belajar dan anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu Matematika SD kelas 6. Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Pengerjaan hitung campuran adalah sebuah perhitungan yang di dalamnya memuat lebih dari satu pengerjaan hitung. Jadi ada hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam menyelesaikan pengerjaan hitung campuran, urutan pengerjaan hitung dapat mempengaruhi nilai hasilnya. Oleh sebab itu, terdapat aturan-aturan dalam pengerjaan hitung campuran sebagai berikut. Yang pertama, pengerjaan hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, pengerjaan hitung perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi, apabila ada berbagai bentuk pengerjaan hitung perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu daripada pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, pengerjaan hitung perkalian dan pembagian itu memiliki tingkat yang sama. Jadi urutan pengerjaannya dimulai dari kiri atau dari depan. Yang keempat, pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan juga memiliki tingkat yang sama. Jadi urutan pengerjaannya dimulai dari kiri atau depan. Nah, agar kalian semakin paham dengan apa yang dimaksud dengan aturan pada pengerjaan hitung campuran, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan hasil 12 ditambah 4 dikali 5. Dalam soal ini terdapat hitung penjumlahan dan juga perkalian. Sesuai dengan aturan, perkalian memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada penjumlahan. Sehingga untuk urutan pengerjaan hitungnya, yang pertama kita mulai dari perkalian. Baru setelah itu kita lakukan penjumlahan. Jadi 12 ditambah 4 kali 5 itu sama dengan 12 ditambah 4 kali 5. Jadi 4 kali 5 dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga baru kemudian kita lanjutkan dengan operasi penjumlahan. 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian kita jumlahkan 12 ditambah 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 32. Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan hasil 42 dikurangi 14 dibagi 7. Sama seperti contoh pada soal yang pertama, pada contoh soal yang kedua terdapat operasi pengurangan dan juga pembagian. Maka dari itu, urutan pengerjaan hitung kita mulai dari pembagian. Baru kemudian kita lakukan pengurangan.
42 dikurangi 14 bagi 7 itu akan sama dengan 42 dikurangi 14 bagi 7. Jadi kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Kita hitung 14 dibagi 7 terlebih dahulu. Hasilnya 2. Sehingga baru kemudian kita lakukan pengurangan. 42 dikurangi 2 sama dengan 40. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil 45 dikurangi 11 dikali 3 ditambah 27. Dalam soal ini terdapat operasi pengurangan, perkalian, dan juga penjumlahan. Maka yang pertama harus kita kerjakan adalah operasi perkalian, baru kemudian operasi pengurangan, dan yang terakhir penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan memiliki tingkat yang sama, sehingga urutan operasinya kita mulai dari kiri atau dari depan. Sehingga setelah operasi perkalian, operasi yang kita kerjakan adalah operasi pengurangan, baru kemudian terakhir operasi penjumlahan. Ya, jadi 45 dikurangi 11 kali 3 ditambah 27 itu sama dengan 45 dikurangi, jadi kita hitung terlebih dahulu 11 dikali 3 ditambah 27. 11 kali 3 sama dengan 33. Jadi kita hitung dulu 45 dikurangi 33 itu sama dengan 12, baru kemudian kita jumlahkan dengan 27. Dan hasil akhirnya adalah 39. Jadi jika menemukan soal seperti ini, ingat yang pertama harus kita kerjakan adalah operasi perkalian. Baru kemudian kita kerjakan operasi sesuai dengan urutan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Untuk lebih bisa memahami, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Tentukan hasil 27 ditambah 56 dibagi 7 dikali 4. Sama seperti soal yang ketiga tadi, di soal yang keempat terdapat operasi penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Maka urutan pengerjaan hitungnya dimulai dari yang pertama adalah pembagian, kedua perkalian, dan baru kemudian kita lakukan penjumlahan. Karena pembagian dan perkalian memiliki tingkat yang sama, maka urutan pengerjaannya adalah dari kiri ke kanan atau depan ke belakang. Karena pembagiannya terletak di sebelah kiri daripada perkalian, maka pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga dalam soal ini, yang pertama kali kita hitung adalah 56 dibagi 7, baru kemudian dikalikan 4, dan terakhir baru dijumlahkan dengan 27. Ya, 56 dibagi 7 itu sama dengan 8, baru kemudian 8 kali 4 itu sama dengan 32,
Dan hasil akhirnya adalah 27 ditambah 32 sama dengan 59. Yang terakhir, contoh kelima. Tentukanlah hasil dari 5 dikali 23 dikurangi 14 ditambah 18. Nah, pada soal yang kelima ini terdapat bilangan yang dikurung. Itu artinya walaupun operasi yang terdapat pada tanda kurung itu merupakan operasi pengurangan ataupun penjumlahan, dia wajib dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga untuk mengerjakan soal yang kelima ini, urutan pengerjaan hitungnya kita mulai dari pengerjaan hitung dalam kurung. Baru kemudian hitung perkalian, dan yang terakhir baru hitung penjumlahan. Jadi pengerjaan hitung dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga 5 dikali 23 kurang 14 ditambah 18 itu sama dengan 5 dikali hasil dari 23 dikurangi 14, yaitu 9. Baru kemudian terakhir dijumlahkan dengan 18. Sehingga hasilnya adalah 45 ditambah 18 sama dengan 63. Ya. Baik, jadi itu penjelasan tentang pengerjaan hitung campuran. Jadi, intinya di dalam pengerjaan hitung campuran, kalian harus memperhatikan urutan pengerjaan hitungnya terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang pertama adalah pengerjaan hitung dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian perkalian dan pembagian. Kemudian yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan. Bagaimana? Bisa dipahami semuanya? Baik, untuk melatih pemahaman kalian di rumah, berikut ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan latihan soal berikut di buku latihan kalian. Baik sahabat belajar dan anak-anak ibu sekalian, semoga materi kita pada kali ini bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Akhir kata, ibu sampaikan terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.